Hey ho gengs. Kebanyakan adegan dalam film terkenal pasti dibuat dengan CGI. Tapi sebenarnya tidak selalu sesederhana itu. Karena bagaimanapun ada proses panjang yang dilalui selama pengambilan gambar sebelum jadi satu produk sinema yang memukau seperti bisa kita lihat di layar. Makanya dalam film populer kali ini kita akan membahas hal tersebut. Penampilan sejumlah film terkenal sebelum diberi polesan VFX. Man of Steel ada di daftar terawal kita kali ini. Karena genrenya ia merupakan campuran dari laga dan sains fiksi. Sehingga bisa dipastikan ada banyak penggunaan teknik stunt yang digunakan sebelum diberi efek digital. Dan salah satu yang menarik adalah adegan mengudara yang ternyata melalui proses pelatihan fisik cukup ketat sebelum proses rekaman. Ya memang sih tidak bisa disangkal, manuver penerbangan dari para karakter Krypton adalah salah satu kemampuan utama mereka saat berada di bumi. Makanya kita bisa melihat adegan semacam itu di hampir sepanjang film. Meski tetap ada adegan pertarungannya juga. Baik, mari kita ke daftar selanjutnya. Ada angsuran kedua dari Spider-Man versi Tom Holland, Far From Home. Yang sebelum menambahkan polesan efek digital dalam video finalnya, mereka juga menggunakan tambahan perangkat seperti semprotan air. Serta benar-benar melakukan beberapa adegan berbahaya seperti berayun di luar ruangan. Kemudian adegan pendaratan menegangkan yang semuanya dilakukan bersama Zendaya. Hingga adegan parkour yang tentu saja butuh keterampilan. I would run across it. Ya, dari dua film tadi kita belajar kalau proses pembuatan film sebelum diberi polesan VFX memang butuh keterampilan pemeran. Makanya mereka semua mesti latihan dulu sebelum pengambilan gambar. Tapi apa benar cuma itu yang dibutuhkan? Tentu tidak. Ada banyak peralatan yang berkontribusi sepanjang sorotan. Dan itu semua bisa kita buktikan lewat proses di balik layar dari Justice League Snyder Cut ini. Mulai dari penggunaan kabel dan kain atau kostum kromatik dalam adegan pertarungan di Tugu Peringatan Superman. Run in with Cyborg where you boom, pound him. Lalu setelan motion capture yang dipakai oleh tentara Stephen Wolf dan Cyborg. Oh iya, khusus untuk penggunaan kabel itu juga berlaku dalam adegan hempasan. Sedangkan adegan surreal yang berhubungan dengan Aquaman, seperti momen pertarungan di Atlantis, itu menggunakan alat bernama tuning fork sebagai perlengkapan utamanya. Selebihnya ya, sebelum diberi VFX, kadang butuh beberapa teknik stunt sekaligus. Seperti bisa kita lihat dalam adegan dari pertarungan pembuka di film ini. Serta tentu saja penggunaan elemen ledakan yang mesti ada di tiap film aksi. Well, alat memang ada di daftar kebutuhan prioritas. Bahkan bisa lebih penting daripada keterampilan. Apalagi di dunia sinema yang mempermasalahkan penggunaan pemeran pengganti. Bukan masalah sih kalau kamu ragu dengan apa yang aku bilang. Karena masih ada bukti lain yang bisa kita ambil dari waralaba Harry Potter. Bisa dipastikan kalau tanpa peralatan khusus, seluruh adegan surreal dalam waralaba ini akan jadi berbahaya. Karena banyak sorotan ketinggian dalam layar saat para pemeran menggunakan sapu terbang. Flying and visual effects and CG all could work together in a very interactive way. So we were commissioned to... Tapi itu tidak terjadi kan? Kenapa? Karena mereka punya simulator yang bisa digunakan depan layar kromatik. Oke, simulator. Itu dia kata kunci kita selanjutnya. Dan coba tebak film apa yang masuk daftar?
Bukan film balapan seperti Fast Saga, tapi film Ant-Man and the Wasp. Ya, angsuran MCU satu ini memang punya banyak adegan kejar-kejaran yang realistis sih. I thought it was a perfect car and almost more of a dream. Hanya saja, yang mencuri perhatian justru penggunaan simulator kendaraannya. And crash. I loved at this phase. Baik, mari ke daftar selanjutnya. Ada adegan pertarungan antara Captain America versus Captain America. Kalian masih ingat adegan surreal dari Avengers Endgame ini kan? Itu loh, waktu para jagoan balik ke masa lalu di semesta lain buat minjam Infinity Stone. Termasuk Steve Rogers yang ditugasin buat minjem Mind Stone di tongkat punya Loki. Cuma sialnya malah ketemu sama diri sendiri. Nah, rupanya untuk adegan satu ini, proses pembuatannya ribet banget, Pop Gengs. And so when you look at the scene, you've got, the bridge, stunties fall off the bridge, then you cut wide, you go to CG digidoubles, the cap. Karena di tiap frame, para kru mengatur tiap set dengan perlakuan berbeda. Untuk adegan pertarungan di jembatan, yang sorotannya jarak dekat misalnya, itu area latarnya sebelum diubah jadi gedung pakai CGI memang gunain green screen. Tapi set jembatannya beneran ada. Dan begitu sorotan berubah jadi jarak jauh, jembatannya ngilang. Berganti jadi seluruh set dari lantai sampai dinding yang semuanya green screen. Sedangkan untuk adegan baku piting yang disorot close up, rupanya diambil 2 kali dengan koreo yang sama persis. Tapi posisinya ditukar-tukar antara Captain America yang beneran Chris Evans dengan Steve Rogers yang kostumnya digunain sama stuntman. Basically take Chris Evans' head plus face and put it on the stunt double. Ya, emang ada banyak teknis sih untuk bikin adegan pertarungan jadi menarik kayak di MCU. Makanya dalam film lain seperti Captain Marvel, teknis pengambilannya bisa beda banget. Kamu ingat adegan pertempuran di ruang angkasa antara Captain Marvel dengan pasukan Kree kan? Nah, itu pengambilannya gunain tuning fork, kayak Aquaman tadi. Okay, guys, here we go. 3, 2, 1, go! Well, kita udah sampai di daftar terakhir. Ada Mulan, animasi tentang perjuangan perempuan dari China yang menyamar jadi laki-laki demi bisa ikut ke medan perang. Sekaligus demi menghindar dari tradisi perjodohan. Lalu bagaimana dengan pembuatannya? Bisa dipastikan jika salah satu hal menarik dalam film ini adalah adegan laganya. Karena itu artinya, para cast butuh latihan ekstra untuk meningkatkan kebugaran dan menguasai koreo. Meski tentu saja sulit untuk menghilangkan tradisi CGI dalam film modern, apalagi untuk film dengan genre kolosal yang kental sekelas Mulan. Creation of a photoreal high mountain valley that was the ideal location for the battle. We started by filming actress Liu Yifei riding a green mechanical buck.